Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Jamil dari kelas 5B, akan mempresentasikan hasil dari analisis atau hasil dari resume jurnal internasional, yang dimana jurnal internasional ini berjudul Lesson Learned by Converting First Year's Physical Chemistry Unit into an Online Course in 2 weeks, yang dimana jurnal ini dipublis oleh Jurnal Chemistry Education 2020 nomor 97,4,934 sampai 942. Selanjutnya yaitu ada latar belakang dari pembuatan jurnal ini. Nah, jurnal ini dibuat dengan latar belakang di mana keadaan pandemi atau COVID-19 di Australia atau negara republik atau negara bagian yang lain. Nah, di Australia, terutama di Universitas of Australia, mereka mengadakan atau kebijakan dari kampus yaitu meliburkan atau membuat kegiatan pembelajaran itu dijadikan sebagai kegiatan yang secara online. Maka dari itu staf atau para pengurus dari kampus tersebut diwajibkan untuk membuat rancangan pembelajaran berbasis daring atau dalam jaringan, di mana pada saat itu dibuat untuk membuat rancangan pembelajaran secara online dari materi kimia fisik. Nah, pada minggu ke-6 dari 12 minggu total, di mana kita itu dimulai pada tanggal atau bulan Maret tanggal 30. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Untuk tujuan dari penelitian itu sendiri, yang pertama adalah untuk membuat atau mempermudah siswa dalam kegiatan pembelajaran secara daring atau dalam lingkungan dalam jaringan. Lalu yang kedua adalah menerapkan kegiatan pembelajaran secara daring, terutama untuk kegiatan laboratorium atau praktikum kimia fisik. Selanjutnya adalah kajian teoritis. Untuk kajian teoritisnya sendiri banyak sekali, bisa dilihat dari PPT yang telah saya buat atau PowerPoint yang telah saya buat, di mana jurnal ini sebenarnya mengkaji banyak sekali jurnal, bahkan dari daftar pustakanya itu hanya satu buku yang digunakan, sisanya adalah jurnal-jurnal hasil penelitian dari peneliti sebelumnya. Untuk metodologi penelitiannya itu sendiri, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen, di mana eksperimennya bukan seperti eksperimen percobaan pada umumnya, namun di sini mencoba berbagai macam metode pembelajaran sehingga mendapatkan suatu metode pembelajaran yang valid untuk siswa dan diterapkan kepada siswa itu sendiri. Nah, untuk prosedur penelitian ini menggunakan perancangan pembelajaran secara online dari staf universitas, lalu membuat video praktikum online, lembar kerja serta buku pegangan, dan juga lembar kerja pra dan pasca laboratorium online. Selanjutnya yaitu merencanakan pembelajaran sebelum dan setelah COVID. Nah, untuk variabelnya sendiri itu ada 3 variabel bebas, variabel terikat, serta variabel kontrol. Untuk variabel bebas yaitu metode atau sistem dari pembelajaran yang dibuat. Nah, untuk variabel terikatnya yaitu siswa atau dalam hal ini mahasiswa, dan yang ketiga adalah variabel kontrol, di mana waktu penerapan model pembelajaran itu sendiri. Waktu penerapan model pembelajaran itu di sekitar 2 minggu kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya juga ada instrumen dari percobaan ini, yaitu laboratorium online-nya atau aplikasi yang digunakan, video online, serta LKS dan juga buku pegangan. Untuk teknik pengumpulan data, melakukan penelitian serta mencari metode terbaik dalam menyusun rancangan pembelajaran secara daring. Analisis datanya, jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan, di mana dia melakukan research and development yang bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran kimia, terutama kimia fisik, berupa rancangan pembelajaran berbasis online. Nah, hasil penelitiannya itu sendiri
yaitu penelitian yang dilakukan ini ditunjukkan untuk mengetahui dan mencari metode mana atau rancangan mana dari metode pembelajaran yang sesuai dalam masa pandemi. Selanjutnya yaitu dalam penelitian ini mereka juga membahas mengenai kualitas dan efektivitas metode atau rancangan pembelajaran baik itu sebelum dan setelah COVID-19. Lalu penelitian ini juga diadakan untuk meneliti metode pembelajaran siswa dalam laboratorium online, dan ternyata hasil dari penelitian tersebut bahwa pembelajaran secara daring cukup efektif pada saat pandemi. Bahkan partisipan mencapai dari total 144 hanya beberapa siswa yang tidak ikut dikarenakan mereka merasa itu tidak terlalu berguna gitu. Jadi yang tersisa dari 144 adalah 138 siswa. Adapun kesimpulannya yaitu pengalaman dalam yang diperoleh pada semester 1 dapat digunakan untuk merancang pengalaman online yang lebih baik dan lebih menarik. Jadi kemarin pengamalan online yang kemarin itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk pengamalan daring yang lebih baik di semester selanjutnya. Nah, selama semester ini staf sebagian siswa bersimpati terhadap para pengajar karena pandemi, dan juga para pengajar meningkatkan kecepatan ketika penawaran daring diperlukan untuk diselesaikan. Adapun mereka memiliki rasa kita semua atau rasa memiliki dalam hal ini bersama-sama, meskipun dalam kenyataannya hanya bersama dalam jaringan. Nah, adapun untuk komentar dari jurnal ini sendiri, yang pertama, isi dari jurnal ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh para pengajar maupun siswa. Namun perlu diketahui dari jurnal ini tidak diberitahukan atau tidak diinformasikan rancangan pembelajaran yang seperti apa yang mereka gunakan secara rinci, hanya memberikan beberapa gambaran tentang laboratorium online saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil jurnal analisis jurnal atau resume jurnal yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.